Oke, sekarang kita akan membahas mengenai list. Nah, list ini sendiri mirip dengan vektor ya, tapi list itu dia saling terhubung antara previous dan juga next elemennya. Contohnya gini, jadi ini adalah 10, kemudian dia akan terhubung dengan 20 yang pertama ini, kemudian 20 yang pertama ini terhubung dengan 20 yang kedua, dan juga terhubung dengan 10. Tapi biar simpel mungkin kita jangan pakai 22 kali ya, ini aja. Jadi 20 nanti akan terhubung dengan 10 dan terhubung dengan 30, dan 30 terhubung dengan 20 dan 40. Jadi dia itu saling kayak bergandengan gitu. Dia tahu 40 itu di belakangnya 30, 30 itu di belakangnya 20 dan depannya 40 dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita melakukan insertion dan deletion nanti akan lebih cepat dengan menggunakan list daripada vektor, karena kan kita tahu posisi setiap masing-masing elemennya ya. Nah, jadi tidak perlu memindahkan semuanya gitu. Misalkan mau insertion 1 tidak perlu memindahkan 30-nya, 40-nya ke arah kanan gitu. Jadi langsung aja diletakkan setelah 20 gitu. Misalkan mau ditambahkannya di sini gitu. Nah, tapi dia itu akan slower ketika melakukan random access. Karena kalau misalkan di vektor misalkan ya, ini secara code aja lebih cepat yang pakai vektor ya, karena kan dia punya indeks ya. Nah, jadi kita bisa panggil aja numbers ya, suatu vektornya, kemudian indeksnya berapa. Kalau di list itu nggak bisa, dia itu harus pakai iterator. Nanti kita lihat ya bagaimana cara menggunakan iteratornya untuk accessing dan juga removing specific element ya. Oke, tapi kita lihat dulu bagaimana cara membuat list. Ya, kita butuh library namanya list. Kemudian list ini itu dia tipenya integer ya, dan dia itu nama variabelnya random numbers. Kemudian di sini kita coba akses semua elemennya. Dan ini sama persis dengan yang ada di vektor. Kita bisa looping dengan menyebutkan misalkan elemen-elemennya adalah 6 ya. Kemudian dia itu 6 itu adalah elemen-elemen dari si numbers. Makanya bisa cout si 6. Nah, kalau di vektor itu ada dua cara ya untuk looping, untuk akses semua elemennya, yaitu dengan cara menggunakan index. Jadi sebutkan start dan akhirannya, kemudian dia di cout ya, atau dia langsung akses si elemen-elemennya. Kalau tadi kan 6, ini namanya value. Kenapa nggak bisa pakai yang ini? Karena si list kan nggak punya index ya, tapi dia apa itu pakainya pointer untuk menunjukkan lokasinya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kalau misalkan kita cuma mau akses elemen yang ada di yang ini 40 misalkan ya. Ya ini berarti kan ada di, kalau di indeks itu ada indeks ketiga gitu kan. Tapi kalau di list logikanya itu adalah iteratornya itu sekarang ada di satu gitu ya. Di yang pertama gitu. Bukan satu yang indeks satu tapi di yang pertama maksud saya. Nah, jadi ketika kita mau akses yang 40 berarti harus maju berapa langkah? 3 langkah kan? 1, 2, 3. Nah, jadi harus proses maju dulu nih. 1, 2, 3 gitu ya, pakai advance namanya. Nah, itu makanya untuk accessing elemennya lebih lama nih. Nah, kemudian untuk untuk melakukan advance dia juga butuh mendefinisikan IT itu apa kan? Karena kan apa nih advance IT kalau kita nggak tahu IT itu apa. Jadi IT itu adalah si input datanya adalah kita pakai C++ ini ya 11, maka bisa pakai auto. Jadi auto itu adalah ya sebenarnya ini list integer gitu. Jadi auto ini digunakan untuk mendeteksi secara otomatis si numbers ini yang akan kita iterate ya, itu dia itu tipenya apa sih? Ya tipenya adalah list integer kayak gitu. Sebenarnya ID itu adalah tipenya bukan list integer tapi list integer. Oh, bentar. List integer kita tulis di sini kali ya. List integer kemudian ID gitu ya. Iterator ID sama dengan numbers.begin. Ini yang versi long ya, versi konkretnya. Nah, jadi ini itu sama dengan yang ini. Jadi daripada kita menyebutkan oh ID itu adalah list integer karena ini miliknya number kan, dan dia itu iteratornya dari list integer tersebut. Nah, daripada kepanjangan kita bisa pakai auto, tapi ini nggak ada di semua C++ ya, harus yang baru-baru gitu. Kemudian setelah kita move 3 langkah ke depan, nanti kan outputnya adalah si 40 karena kita mulai dari sini 1, 2, 3, majunya sampai 40. Kemudian kalau mau nambah elemen itu bisa push front ya, namakan di depan, atau push back ya, di belakang, push back ya, kayak yang di vektor juga kayak gitu. Nah, nanti kita coba lihat hasilnya gimana setelah dilakukan
push front dan push back. Harusnya nanti jadi 5, 10, 20, 30, 40, dan 50. Atau mendingan kita run ya, biar kita lihat hasilnya. Ya ini hasilnya ya. Nah, kalau setelah ditambahkan dengan push front dan push back. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Tadi sudah menambah elemen. Nah, kalau mau remove elemen, kita bisa pakai pop ya. Jadi pop front dan juga pop back sama aja. Nah, kalau misalkan kita pop kan, nanti kan jadinya balik lagi ke 10, 20, 30, 40. Terus gimana kalau misalkan kita mau insert elemen ya? Ya kita harus pakai tadi ya iterator lagi. Dan nggak bisa pakai IT lagi, tapi harus pakai IT 2 karena nggak bisa dipanggil 2 kali kan variabelnya gitu. Jadi numbers dot bikin lagi, maju 2 langkah, ini ya berarti dari 10 maju 2 langkah. 1, 2, jadi 30 nih. Kemudian sebelum 30 itu kita mau insert nilai berapa? 25. Jadinya 10, 20, 25, 30, dan 40 kayak gitu. Kemudian kalau mau remove sesuatu kita bisa pakai nama listnya dot remove ya. Jadi nilai 20 akan hilang. Tapi masalahnya jika ada 20-nya lebih dari 1 nanti dua-duanya hilang gitu ya, tiga-tiganya hilang gitu. Jadi kita bisa pakai yang iterator lagi. Jadi IT3 ini ya, advance 2 langkah. Ini kan sekarang di sini. Jadi maju 1. Mana ini? Oh. Oh, ini harusnya turun lagi ya. Bentar, kita kasih ini. Oh, ini 2 kali ya. Makanya salah. Kita compile ulang. Nah, jadi setelah di remove pakai yang numbers.remove, ini hasilnya kayak gini. 10, 25, 30, 40. Nah, kemudian kalau kita nggak mau pakai eksplisit nilainya berapa yang mau di remove, nanti karena kalau ada duplikasi nilai semuanya hilang, kita bisa pakai iterator tadi kan. Nah, kita maju 2 langkah dari sini ya. Ini startnya maju 2 langkah. 1, 2. Jadi yang akan hilang nilai 30. Makanya hasilnya kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, ini pakainya numbers.erase. Kemudian kalau kita mau sorting, nah pertama mungkin kita akan tambahkan dulu pushback 15 dan 35 biar makin banyak ya. Jadi hasilnya itu kayak gini. Oh, ini sudah di ascending ya. Oke, mungkin kita run dulu sebelum di ascending biar kita lihat hasilnya gimana sebelum di short. Kita compile dan run ulang. Before sorting ascending gitu ya. Nah, ini before sorting ascending. Oh, bentar. Kayaknya ada yang salah nih. Before. Oh, karena sortnya di sini ya. Oke. Saya tidak melihat script yang kecil itu. Oke. Ulangi, kita compile ulang. Nah ini, jadi sebelum ascending ini 15 dan 35 nya kan ditaruh di belakang ya. Padahal harusnya 10, harus 5, setelah itu 15, kemudian 25, 35, 40. Makanya kita bisa pakai ini ya, numbers.short. Nah itu tergantung nama list kalian apa. Kemudian kalau kalian mau descending itu gimana? Nah ini bisa pakai numbers.reverse ya. Nanti jadinya kayak ini, 40, 35, 25, 15, 10. Jadi pakai reverse. Sebenarnya tadi itu bisa aja sih. List itu nggak cuma integer tapi juga bisa string ya. Kayak apple, banana, cherry. Kemudian ditambahkan mango dan orange misalkan kayak gini. Nah kalau kita sorting, nah ini karena dia bukan integer maka disorting secara alfabet. Jadi yang A dulu, baru B, C, M, baru O. Kayak gitu. Nah itu mungkin cukup sekian terkait list kurang lebihnya.
Ya, memang agak ribet ya ketika menambahkan, menghapus gitu. Cuma ya, tapi di balik layarnya itu lebih cepat sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke stack